Halo teman-teman, kali ini saya akan memangkas bunga kembali. Yang akan saya pangkas ini bunga asoka seperti yang ada di belakang saya ini. Tapi yang akan saya pangkas di sebelah sana yang belum pernah atau baru beberapa kali dipangkas. Karena saya perhatikan ada perbedaan antara bunga yang dipangkas dan bunga yang tidak dipangkas. Nah, ini merupakan bunga asoka yang pernah saya pangkas dan ada dalam video saya sebelumnya. Ini asoka yang belum dipangkas atau jarang dipangkas. Bentuknya seperti ini, jebobok seperti ini. Jebobok tuh apa ya? Semrawut. Ini banyak akar yang tumbuh karena asoka ini akarnya kalau terputus bisa tumbuh, atau akarnya kalau timbul ke permukaan tanah itu bisa menumbuhkan tunas baru. Seperti halnya kalau pohon apa namanya sukun atau keluih, itu kan bisa dikembangbiakkan melalui akar. Nah, ini untuk kalau jenis pemupukannya atau jenis pupuknya sama seperti yang asoka yang tadi dan bunga-bunga yang lain, yaitu saya menggunakan pupuk NPK Mutiara dan pupuk KCL. Tapi karena ini tumbuhnya banyak ranting-ranting liar, sehingga eh, penyerapan pada untuk calon bunga kurang optimal. Nah, ini dari sisi sebelahnya juga seperti ini, semrawut dan banyak ranting-ranting yang menyumbul. Nanti akan saya pangkas bagian bawah dan ranting-ranting yang menyumbul supaya terlihat lebih rapi, dan saat proses perawatan berikutnya akan lebih mudah. Untuk rumpun bunga yang satu ini saya tidak memangkas sebelumnya karena saya ingin membedakan antara asoka yang kita pangkas dengan asoka yang tidak kita pangkas. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan tunas-tunas yang tumbuh dari akarnya dan bisa kita tanam pada pot atau polybag. Nantinya bisa kita tanam juga di tanah langsung, sehingga nanti saat bunga asoka ini sudah tua atau mati ada penggantinya. Ini untuk tunas-tunas yang tumbuh dari akarnya kita cabut saja semuanya supaya nanti saat proses perawatan berikutnya akan mudah, dan kalau ada rumput-rumput yang tumbuh bisa kita buang dengan mudah. Sebelum lebih lanjut, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, seperti ini hasil untuk sementara pemangkasan bunga asoka. Di atasnya ini akan dirapikan juga supaya saat pemangkasan berikutnya akan mudah. Kalau di bawahnya sudah sedikit rapi, yang ini juga yang tadi jebobok sekarang sudah bersih, sehingga saat proses pemangkasan atau perawatan berikutnya sudah mudah. Sekarang tinggal membuang untuk ranting-ranting yang menyumbul seperti ini supaya terlihat lebih rapi lagi untuk rumpun yang kita pangkas hari ini. Nah, cara memangkas ranting-ranting menyumbul seperti ini, kita buang saja yang ranting-ranting menyumbul. Nah, ini bentuk asoka yang sudah kita buang ranting-ranting yang menyumbulnya. Ini akan saya konsep untuk berikutnya ini seperti bulat, karena kalau sudah dikonsep bulat tuh untuk proses pengkarakteran berikutnya tuh akan lebih mudah. Misalnya kalau kita sudah bosan untuk bentuk bulat, kita bisa membuat jenis lain seperti misalnya piramid atau kerucut, atau seperti apa namanya ya, seluncur, itu akan lebih mudah lagi. Untuk sementara ini kita buat bulat dulu, tetapi untuk pemangkasan pertama ini
belum bisa bulat sepenuhnya karena ini baru pemangkasan yang perdana atau awal untuk pembentukan karakternya. Setelah kita pangkas bunga asokannya, sebaiknya kalau ada kita beri pupuk. Dan ini saya ada pupuknya saya oplos antara pupuk NPK Mutiara dengan pupuk KCL. Ini sebetulnya kita buatkan lubangnya dulu supaya nanti pupuknya bisa terserap dengan sempurna oleh bunga ini. Untuk jenis pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk lokal. Mungkin kalau teman-teman yang ada di luar daerah atau di luar negeri, nama atau istilah pupuknya itu berbeda. Tetapi yang penting pupuknya ini kalau untuk bunga yang mengeluarkan bunga itu yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. Itu supaya nanti bunga yang kita tanam ini bisa mengeluarkan bunga. Atau kalau teman-teman yang berada di dekat peternakan bisa juga menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Tetapi kalau di daerah saya ini karena daerah perkebunan kelapa sawit, maka yang banyak beredar di daerah saya ini adalah pupuk-pupuk kimia seperti ini. Yang penting tanaman yang kita tanam ini mendapatkan nutrisi tambahan. Kalau ibarat katanya itu yo tandur, yo dirawat gitu maksudnya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye-bye.